Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Riyadi dengan ujung NIM 3831, yang mana pada kesempatan yang sama ini kita akan kembali lagi belajar lagi bagaimana tahapan-tahapan yang ada di AI Studio dan Rapid Method. Dan pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas UAS Big Data, yang mana di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yaitu klasifikasi. Oke. Langsung saja kita ke tahapan seperti biasa karena kita menggunakan tips DM. Jadi tentu ada 6 itu guys, jangan lupa. Baik, langsung saja di sini untuk yang pertama ada business understanding atau pemahaman bisnis. Yang mana di sini ada perusahaan penyedia pinjaman menghadapi risiko kerugian finansial yang sangat signifikan apabila nasabah gagal membayar pinjaman atau loan default. Oleh karena itu diperlukan sistem untuk memprediksi profit nasabah secara akurat. Tujuan bisnisnya untuk meminimalkan risiko kerugian dengan mengidentifikasi calon peminjam dan potensi gagal bayar sejak tahap awal pengajuan. Tujuan data miningnya yaitu untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi level 1 default risk, 0 untuk aman dan 1 untuk berisiko. Berdasarkan atribut pendapatan, income, skor kredit, dan rasio tabungan atau saving ratio. Bagaimana tingkat keberhasilannya? Karena di sini kriteria keberhasilannya yaitu ketika model mampu mengklasifikasikan status risiko nasabah dengan tingkat akurasi tinggi berdasarkan pengujian cross validation. Oke. Selanjutnya di sini ada data understanding. Nah, untuk sumber dataset ini berasal dari file financial dataset CSV yang berisi profit keuangan nasabah yang saya download di Kaggle. Nah, untuk link downloadnya ini ada linknya di sini. Kalau ada dari kalian teman-teman semua yang mau ingin mendownload, bisa saja cari aja link atasnya di sini ada di Kaggle dan saya mendownload ini. Nah, ini ada sekitar 1000 dataset. Oke. Baik, kita langsung saja lanjut ke tahapan berikutnya. Bentar ya. Oke, selanjutnya di sini untuk saya sedikit menjelaskan lah tentang atribut atau dataset yang kita pakai. Dataset ini terdiri dari berbagai jenis data sampel nasabah dengan total 6 kolom. Nah, identifikasi atribut di sini ada. Yang pertama di sini kita bisa lihat ini. Nah, di sini ada sebuah thread CSV yang sudah saya masukkan datasetnya tadi, dan coba saja kita lihat dulu, kita identifikasi dulu datanya itu apa saja isinya, apa saja. Di sini yang pertama sini ada income, yaitu pendapatan tahunan nasabah dalam bentuk numerik. Nah, ini adalah pendapatan nasabah. Selanjutnya ada credit score, yaitu skor pengeluaran nasabah. Nah, selanjutnya di sini ada spending score, yaitu skor pengeluaran nasabah. Selanjutnya ada saving ratio, yaitu skor jumlah tabungan nasabah. Lalu atribut yang akan kita prediksi yaitu ini, loan default, status risiko gagal bayar, di mana nilai 1 menunjukkan nilai risiko tinggi dan 0 menunjukkan rasio rendah. Nah, di sini bisa kita lihat rata-ratanya 0 ya. Oh, ada satunya juga di sini. Lumayan banyak lah, satunya sama 0 seimbang. Oke. Karakteristik. Jadi untuk karakteristik data ini bersifat numerik secara keseluruhan, terlihat dari pola jenis pada kolom credit score. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa datasetnya sudah bertipe numerik ya, di mana nasabah dengan skor 300 cenderung memiliki rasio 1 dan skor 850 aman di 0. Nilai spending score bagi nasabah berisiko seringkali berada angka maksimal 100.
Oke, untuk tahapan data preparation dan modeling di sini saya sudah melakukan praktiknya. Namun saya akan memberitahukan jalan-jalannya, bagaimana jalannya, bagaimana alurnya, bagaimana cara kerjanya. Di sini saya akan jelaskan dan saya sudah mengerjakan di sini. Oke, inilah adalah hasilnya. Yang pertama di sini saya menggunakan red CSP karena datasetnya berupa CSP. Lalu kita generate atribut. Di sini saya menggenerate atribut yang baru. Di sini ada status pembayaran untuk mengetahui nantinya apakah pembayaran itu dapat difungsikan atau tidak. Dan di sini ada function atau fungsi kalau kita menyebutnya dalam bahasa data itu, di mana di sini bacanya jika rate sama dengan 0 dan credit score lebih dari 700 maka akan menimbulkan lancar, dan jika lawan reward rate sama dengan 0 dan credit score kurang dari sama dengan 700 kurang lancar atau macet. Nah, ini adalah function atau fungsi yang akan kita gunakan dalam penerapan klasifikasi kita kali ini. Oke. Kita apply saja seperti biasa. Selanjutnya di sini saya meletakkan operator select Di sini saya meletakkan operator select attribute. Nah, yang mana di sini saya mengeluarkan satu data. Yang mana di sini saya keluarkan yang loan ini. Untuk kenapa saya keluarkan? Karena kita akan memprediksi ini. Jadi ini kita gunakan sebagai acuan untuk memprediksi ini. Oke. Selanjutnya pada tahap set role ini saya menjadikan status pembayaran atau atribut baru kita tadi menjadi sebuah label. Nah, saya jadikan atribut baru tadi menjadi label. Saya apply. Lalu untuk proses modeling. Modeling kita sini seperti biasalah, seperti pada umumnya kita menggunakan algoritma decision tree, yang mana di sini kita menggunakan cross validation. Nah, di sini kita bisa lihat ada decision tree dan apply model dan performance. Selanjutnya hubungan antara pendapatan stok kredit dan rasio tabungan terhadap risiko gagal bayar. Model yang dihasilkan kemudian akan kita uji pada data uji untuk mendapatkan metrik performa. Oke, kita coba running dulu. Dan kita coba mengevaluasi lah bagaimana hasil kita ini. Dan bisa kita lihat di sini bahwa confidence-nya dengan jika 0,1 maka akan menghasilkan ini ya. Maka melihat dari performa model, Joko menggunakan akurasi yang dihasilkan dari proses cross validation pada operator performa. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa akurasinya itu mencapai 100% gitu. Nah, ini sangat hebat ini. Model ini sangat hebat ini. Jadi berdasarkan hasil pengujian di Rapid Mining, model menghasilkan tingkat akurasi sebesar 100%. Maka model ini berhasil memprediksi seluruh nasabah dengan label 0 sama dengan aman dengan benar. Model juga berhasil memprediksi seluruh nasabah dengan label 1 atau berisiko tanpa ada kesalahan. Nah, interpretasi hasil akurasi sempurna 100% ini tercapai karena adanya pola yang sangat jelas pada data, terutama pada atribut credit score. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa credit score sangat jelas itu. Nah, dan income yang menjadi pemisah utama antara nasabah berisiko dan nasabah aman. Oke, seperti biasa, sesudah tahap evaluasi kita masuk ke tahap deployment. Dan di sini saya sudah menuliskan juga. Untuk tahap deploymentnya bisa kita perhatikan atau kita baca atau kita bisa baca bersama-sama. Di sini penerapan model-model decision tree yang telah divalidasi akan diintegrasikan ke dalam sistem persetujuan kredit perusahaan untuk membantu petugas bank dalam memvalidasi pengajuan pinjaman secara otomatis. Nah,
Otomatisasi penilaian risiko sistem akan menggunakan atribut seperti income, credit score, dan saving ratio dari calon nasabah untuk langsung memberikan rekomendasi apakah nasabah tersebut memiliki rasio gagal bayar atau loan default rate atau tidak. Nah, efisiensi operasional dengan akurasi yang tinggi. Model ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan peminjaman, mengurangi ketergantungan pada penilaian manual, dan meminimalkan potensi kerugian finansial akibat kesalahan manusia. Model akan ditinjau secara berkala setiap 6 bulan menggunakan data terbaru untuk memastikan bahwa pola prediksi tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini. Nah, mungkin itu saja sedikit penyampaian. Gimana? Ini model. Ini adalah model kita tadi, dan mungkin sampai di sini saja video saya untuk klasifikasi. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah mengajari saya tentang big data, dan semoga ilmu yang saya dapatkan bisa menjadi manfaat. Salam hangat, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.